Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu, dan juga teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di webinar IHIK sore hari ini. Ini adalah webinar kelima kami ya, yang masih berkaitan dengan webinar sebelumnya dengan tema Gus Dur. Kali ini kita, kalau kemarin kita membahas logika humor Gus Dur, sekarang kita berhumor ya, dalam tanda petik dengan Gus Dur KW ya. Tapi KW-nya KW super nih ya. Mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian sudah pernah melihat beliau di layar kaca, atau mungkin di panggung off air ya, mungkin pernah nonton beliau beraksi secara langsung. Baik, saya melihat beberapa nama yang sudah bergabung, banyak wajah-wajah baru, tapi juga ada peserta yang sudah lama gabung di webinar IHIK. Selamat datang, semoga forum ini bermanfaat bagi kita semua. Nama saya Ulwan Fahri, saya peneliti dari IHIK. Saya akan mengantarkan teman-teman ke diskusi sore hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu buat yang belum mengerti IHIK. IHIK adalah lembaga kajian humor yang profesional, berbasis riset gitu ya. Kita punya perpustakaan humor pertama di Indonesia, sudah dapat rekor muri gitu ya. Kami berkantor di Kelapa Gading. Organisasi ini didirikan oleh 3 orang yang sangat antusias terhadap humor. Ada Pak Seno Gumiraji Dharma, Pak Darminto M. Sudarmo, dan juga Pak Dhani Septriadi. Jadi kami kegiatannya selalu humor ya, pokoknya berbau humor. Kita bikin simposium, diskusi, menerbitkan buku-buku humor juga, dan dalam waktu dekat kita juga akan menerbitkan buku besar ya, kitab humor dari Arwah Setiawan, 800 halaman. Tunggu tanggal mainnya. Kemarin sudah kami sebarkan teasernya ya, mungkin ada yang penasaran tuh akan seperti apa isinya. Nanti dalam waktu dekat insya Allah kami rilis. Jadi kami perkenalkan juga petugas IHIK yang bertugas hari ini ya, tim IHIK yang bertugas hari ini ada Mbak Novri selaku CEO IHIK. Nah itu. Selamat datang juga Pak Dhani Septriadi dan juga Pak Darminto, co-founder IHIK yang sudah bergabung sore hari ini. Kemudian juga ada Mas Yaser yang nanti akan memandu jalannya obrolan dengan Gus Pur. Dan juga Mbak Nia. Wah, ini kemarin sudah bagi-bagi buku ya Mbak Nia. Sekarang bagi-bagi buku lagi nggak nih Mbak? Oke. Untuk teman-teman yang ingin melontarkan pertanyaan atau ingin ngobrol langsung dengan Gus Pur ya, nanti boleh kirim chat dulu di kolom chat, send to everyone, jangan lupa. Terus nanti akan kami persilakan mikrofonnya untuk aktif. Jadi bisa ngobrol langsung dengan Gus Pur. Nah, sebelum saya antarkan diskusi sore hari ini dengan Mas Darminto, Mas Yaser, maaf ini Mas Misbahul Aziz, boleh mikrofonnya dinonaktifkan dulu ya, nanti mikrofonnya kita aktifkan waktu diskusi. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya ingin menekankan dulu bahwa acara ini tidak berkaitan atau tidak terhubung dengan kubu manapun ya, baik secara politik maupun secara ideologi lain. Jadi kami IHIK di sini berdiri untuk menyemarakkan humor gitu ya, mengajarkan rekan mendiskusikan humor secara serius gitu ya, sesuai misi kami. Jadi perlu diingat bahwa walaupun salah satu tokoh imajiner di sini punya latar belakang politik dan ideologi tertentu, tapi itu tidak merepresentasikan apa yang ingin IHIK sampaikan ya. Pokoknya kami inginnya di sini hanyalah
memasyarakatkan humor dan menghumorkan masyarakat. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai diskusi sore hari ini. Wah, Gus Pur sudah aktif juga nih videonya. Selamat sore, Gus Pur. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas Yasir juga sudah siap nih ya. Saya Oke. persilakan tempat dan waktunya. Baik, terima kasih, Olwan. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol sama Gus Dur KW ya, tentang humor seperti apa. Kita akan coba sapa beliau. Halo Gus. Ya, halo juga. Sehat Pak Yasir. Alhamdulillah Gus, sehat-sehat. Selama ini kan Anda dikenal orang yang sangat humoris, tapi kadang-kadang juga bisa marah. Nah, sebenarnya Anda ini humoris atau pemarah sebenarnya? Ya, logikanya aja ya Mas Yasir. Kalau saya tuh pemarah nggak punya jutaan pengikut. Marah tuh ya kalau udah keterlaluan banget. Kalau enggak ya enggak. Lebih banyak humornya. Gitu aja kok repot. Tapi hal apa sih yang membuat Anda marah? Yang paling membuat Anda marah hal seperti apa? Yang menyinggung ketidakadilan. Yang menyinggung yang kuasa sapenae dhewe. Jadi saya peka dengan ketidakadilan. Saya selalu berada di pihak orang yang dizolimi, terutama kalangan-kalangan yang nggak berdaya. Itu saya ada di sana. Itu baru saya marah. Itu Mas Yasir. Ketika Anda diturunkan dari kursi presiden, Anda marah atau tidak sebenarnya? Enggak, itu lucu aja, saya pikir ya biasa. Lucunya di mana, Gus? Ya kalau ada naik, pasti ada turun lah. Masa mau naik terus? Tapi kan belum selesai masa baktinya, Gus. Langsung diturunin kan. Cuma 2 tahun kalau nggak salah waktu itu kan ya? 22 bulan. Nah, iya. Kan berarti belum genap 2 tahun sebenarnya. Nggak apa-apa, itu kan berarti Gusti Allah tahu saya udah capek. Gitu aja kok repot. Anda menganggap humor sebagai apa sih, Gus? Bentuk perlawanan, salah satu hobi Anda, atau Anda punya agenda lain di balik humor yang Anda sampaikan? Itu tiga-tiganya ada ya. Tapi terutama saya seringkali memakai humor itu sebagai alat komunikasi gitu. Supaya bisa cair. Terus saya ke Amerika, supaya bisa cair, saya bercanda dulu sama Presiden Clinton. Ya, semua jadi nggak kaku. Ya kemana aja saya bawa itu sehingga Fidel Castro aja ketawa terbahak-bahak, orangnya ganas begitu. Apa yang Anda sampaikan ke Fidel Castro waktu itu, Gus? Ke Fidel Castro itu yang saya sampaikan adalah masalah jenggotnya itu loh. Emang sampean tuh gak risih punya jenggot gitu ya, kayak gitulah. Jawaban Fidel Castro apa waktu itu, Gus? Malah dia ketawa. Gus, seberapa efektif sih, Gus, yang namanya humor itu dalam komunikasi bersama para pemimpin bangsa lain? Yang jelas, yang mulanya kaku jadi lemes, yang mulanya mau marah nggak jadi marah, yang nggak ngerti jadi ngerti, itu aja kok repot. Ada apa namanya, bukan adegan mungkin ya, ada kejadian yang tidak biasa ketika Anda keluar dari istana menggunakan kaos oblong dan celana pendek. Itu tujuannya apa ya, Gus ya? Tujuannya itu gini loh, Mas Yasir dan teman-teman. Itu kan waktu itu keadaan sudah memuncak, ada yang mau marah-marah. Ada yang bikin pasukan berani mati. Saya bilang jangan gitu lah, kita bikin pasukan berani hidup. Jadi menghadapi hidup kayak apapun kita berani gitu. Artinya saya menanggapi itu dengan santai aja, nggak usah marah-marah. Buktinya kan diem, adem sendiri. Daripada pakai teori macam-macam, ya baik kita kasih contoh aja. Itu aja kok repot.
Tapi bukan humor kadang-kadang bisa melecehkan orang lain, Gus, penggunaannya. Nah, itu yang saya hindari, humor yang kategori slang, kategori melecehkan orang lain. Karena teori humor tuh salah satu tuh ya, ada objek yang kita dijadikan bahan lucu-lucuan, itu saya nggak pernah pakai itu, Pak Yaser. Saya lebih banyak malah pakai humor, saya arahkan kepada diri sendiri. Sebagai orang pondok pesantren, apakah memang humor melekat di kehidupan para humor itu kalau di pondok tuh udah santri, Gus? menyatu. Iya, kalau di pondok tuh humor tuh udah menyatu sehari-hari. Bagaimana kita ngilang dari kegiatan wajib, bagaimana kita mau makan ikan, nggak punya ikan, mesti dapat ikan gitu. Bagaimana harus istirahat, kita masih nyolong-nyolong baca buku, ya seperti itulah. Biasa itu. Lucu-lucuan aja. Apa sih yang paling Anda ingat dari kejadian lucu yang ada di lingkungan pesantren, Gus? Waktu itu ya, kita pengen banget makan ikan, kita ngambil ikannya di piaraan kiai. Begitu ketahuan ya kita serahin, kita bilang sama istrinya minta tolong dimasakin. Gitu. Dimasakin ikan ya kita makan. Ya ada salahnya, tapi kan nggak banget salah gitu lah. Nah, saya mau konfirmasi satu hal nih, Gus. Banyak orang yang bilang ke saya bahwa sebenarnya pada berbagai kesempatan wawancara di stasiun TV, Anda tertidur. Itu benar atau enggak sebenarnya, Gus? Itu kan yang gini loh, Mas Yaser dan teman-teman. Yang beredar itu kan dua hal ya, mesti kita pisahkan. Yang pertama adalah masalah ketiduran, itu benar. Terus terang aja itu benar. Oh bisa, Gus? Ya kalau kelamaan saya nggak ditanyai ya lama-lama ngantuk tuh ya. Darah dingin pakai AC kemudian kan. gimana cara memanipulasi? Itu pertama, Pak Yaser. Oke. Yang kedua yang sering orang ngomong, Gus Dur itu begitu bangun dia tahu sebenarnya enggak itu. Artinya sebelum saya ketiduran tuh sudah saya ingat-ingat dulu diskusi tentang apa gitu. Gitu saya dibangunin ditanya ya nggak jauh-jauh dari situlah masih. Seperti itu. Jadi awalnya saya ikuti dulu. Bukannya saya ambil tidur tapi ngerti, enggak. Berarti anggapan orang selama ini bahwa Anda bisa tetap mendengar ketika tidur itu sama sekali nggak benar ya, Gus? Sama sekali nggak benar. Kalau masalah ketiduran, iya benar. Kan dua hal. Nah, jenis humor yang Anda sukai, itu humor apa sih, Gus? Humor yang terutama itu ada, biarpun sedikit, ada muatan pendidikan. Harus ada. Di samping itu ada muatan peringatan. Itu juga harus ada. Contohnya Humor seperti apa, Gus? Contohnya begini. Ini saya jadi cerita ya, humor terkenal dari Gus Dur nih. Di salah satu kapal pesiar itu suatu hari ya, berkumpul 4 kepala negara. Dari Amerika, dari Inggris, mewakili orang kulit putih, dari Asia ada 2. Dari Jepang dan saya. Kita berkumpul berempat, kita mulai adu. Prajuritnya siapa yang paling berani. Itu dicatat dulu yang paling berani kan. Amerika langsung manggil, Letnan sini. Coba kamu tolong nyebur ke laut, kelilingi kapal ini, kembali lagi ke sini. Padahal di laut itu kena banyak hewan buasnya kan. Letnannya langsung copot baju, lompat. Begitu dia sampai kembali ke kapal, dia bilang, God bless Amerika. Gitu kan. Yang orang kulit putih lain, orang Inggris nggak mau kalah. Dia panggil sedikit di bawah dia. Sersan, sini. Perintahnya sama. Sama, berani, lompat.
Udah selamat dia naik kapal, dia bilang, God save the Queen. Yang terakhir, habis itu Jepang. Jepang nggak mau kalah, dia panggil lagi. Kopral, sini. Kopral, ya sama perintahnya. Sampai lagi ke atas, selamat dia bilang, Banzai, Dai Nippon. Nah, orang terus, Indonesia gimana Gus? Ya saya panggil prajurit balok merah itu yang lebih bawah dari kopral. Perintahnya sama. Yang saya panggil tuh ternyata nggak lompat, malah tolak pinggang dia. Dia bilang, Presiden, Anda tuh nggak mikir ini laut, kalau saya mati bagaimana? Nah itu. Akhirnya saya tanya sama 3 presiden, yang paling berani prajuritnya siapa? Coba. Yang paling berani ya prajurit saya yang bangkang presiden. Jadi bukan soal nyebur lautnya. Berani bantah presiden itu udah berani banget itu. Begitu Mas Yaser. Oh iya. Nah Gus, kalau disuruh pilih nih Gus, enakan jadi presiden atau jadi kiai Gus? Lah enak jadi kiai lah, jadi presiden banyak musuhnya. Ada orang. Kalau disuruh pilih lagi, jadi kiai atau jadi komedian? Jadi komedian, nggak ada beban. Di sini senang, di sana senang, gitu aja kok. Iya. Kiai itu masih berat. Tapi kalau kiai kan punya pengikut, Gus. Kalau komedian kan nggak ada pengikutnya. Kalau komedian tuh nggak punya pengikut, tapi punya penggemar, itu kan lebih enak. Dan tanggung jawabnya nggak banyak. Sekedar bikin ketawa orang. Bikin ketawa orang ibadah udah. Itu aja kok repot. Dikaitkan sama kondisi saat ini, Gus. Menurut Anda nih, benar nggak sih kalau sekarang bangsa kita ini bukan bangsa yang ramah lagi, tapi sudah berubah menjadi bangsa yang pemarah? Anda melihatnya seperti apa, Gus? Sebenarnya dari dulu udah begitu. Nggak udah sekarang. Pemarah. Bukan pemarah. Cenderung unpolite kalau saya bilang. Tidak sopan, kurang sopan. Gitu. Saya punya bukti tentang Kenapa itu. bisa begitu, Gus? Coba ya. Kalau di luar negeri nggak pernah orang nanya, rumahmu di mana? Kalau orang kita kan nanya, iya kalau dia punya rumah, kalau enggak. Ya kan? Istrimu berapa? Kalau dia punya, kalau enggak. Itu orang luar negeri nggak pernah tanya loh, sumpah deh. Kecuali kita cerita sendiri. Anakmu berapa itu juga nggak pernah ditanya. Iya kalau punya, kalau belum. Nah, yang paling terasa sekali kalau di Indonesia ini ya, laki-laki yang udah usia 35 belum nikah, atau perempuan itu jadi bercandaan, menjadi pertanyaan terus. Buat mereka-mereka itu kalau pertemuan tuh musibah tuh, orang pasti nanya, kapan kawin, kapan kawin. Coba tanyain orang-orang yang masih jomblo. Pasti begitu. Kalau di sana nggak pernah, itu udah urusan privacy. Kan sudah dibilang nikah, lahir dan mati itu miliknya Gusti Allah. Itu kok orang masih ditanyain ya terus. Itu unpolite-nya Mas Yaser. Kerja di mana? Nggak pernah ditanya juga. Iya kalau kerjanya pengangguran, Abi. Kecuali orang tuh buka sendiri terlebih dulu, baru kita nangkepin. Jadi di situ memang kita agak sedikit kasar. Kalau pemarah, enggak lah. Kalau pemarah itu ya karena ada yang ngomporin, ada provokatornya. Itu kebenaran kondisi sekarang nyari kerja susah, perut lapar ya jadi marah. Tapi dasarnya pemarah enggak. Itu kita bukan pemarah, kita peramah tapi bingungi. Tapi bangsa kita bangsa yang penyuka humor atau enggak menurut Anda, Gus? Bangsa kita penyuka humor, sangat suka. Dari kumpulan kecil di TK itu paling seneng humor. SD apalagi. Cuman ya banyak humor yang tadi itu.
ada korban, itu yang tidak boleh. Humor yang bullying kepada orang lain itu tidak boleh. Humor yang kita harus win-win, suka sama suka. Saya lebih suka itu, dan harus ada unsur mendidik. Tadi kan mendidiknya masalah berani. Bukan berani nyepur, yang paling berani itu yang berani bangkang perintah presiden, itu paling berani. Gitu. Tapi di salah satu humor Anda kan Anda pernah menyinggung sekelompok orang nih, ketika waktu itu Anda bilang bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Pertanyaan saya, apa nggak kemudahan, Gus, taman kanak-kanak? Kenapa nggak SD gitu loh, Gus? Ya kalau saya bilang kayak BEM, nanti saya di demo. Ya, taman kanak-kanak nggak bisa demo. Tapi kenapa harus taman kanak-kanak, Gus? Apakah memang separah itu kondisinya? Parah, lucu-lucuan aja, ngomong sini belum kelar, sana nyaut, kayak orang minta 1 permen, 1 balon, belum kelar ngomong udah disambung yang lain. Ya taman kanak-kanak. Itu. Apa yang dia mau segera harus dapat sekarang. Itu anak-anak kan gitu. Kalau bilang kayak mahasiswa, saya nggak berani nanti di demo. Tapi Anda pernah mendapat protes langsung dari anggota Dewan ketika Anda bicara itu, Gus? Iya banyak, bukan ada lagi. Sampai sekarang pun ada. Tapi akhirnya mereka tahu bahwa saya benar. Oh, gitu. Akhirnya mereka menyadari juga itu. Waktu itu memang dalam panas-panasnya ya saya di kanan kiri dikomentarin ya. Biarin aja. Komentar-komentar orang banyak itu masuk kiri, keluar kiri. Itu aja kok repot. Ada beberapa di literatur kita nih, Gus, yang menyatakan bahwa sebenarnya banyak humor-humor yang terlontar itu adalah humor yang berakibat dari tekanan yang didapat. Jadi orang nggak tahan, akhirnya mereka berhumor. Salah satu bukti paling otentik adalah ketika munculnya atau terbitnya buku yang judulnya Mati Ketawa Cara Rusia, yang berisi masyarakat Rusia yang merasa tertekan, dan ini mereka berusaha melawan lewat humor. Apakah ketika Anda berhumor, Anda sudah juga sedang waktu saya jadi ketua PBNU ada itu faktor itu. Dalam keadaan tertekan saya berhumor, ya kan? Humor yang terkenal tuh waktu ada orang menyelamatkan Pak Harto. Ada yang pernah baca nggak? Pernah baca humor itu? Seperti apa tuh, Gus? Bisa diceritakan mungkin? Ceritanya Pak Harto waktu itu hampir kelelep di sungai. Ditulungi orang. Udah selamat. Orang tuh nanya, Bapak ini sebenarnya siapa? Ya daripada saya itu ya Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau saya beri pertanyaan daripada Bapak ingin apa? Nah, Bapak tuh bilang, keinginan saya cuma satu. Jangan diumumin bahwa saya nulungin Bapak gitu aja. Jangan sampai orang tahu bahwa saya nulungin Bapak. Itu humor orang dalam tekanan, Mas Yaser. Seperti itu. Tapi seberapa sering humor-humor seperti itu keluar dari mulut Anda, Gus? Jarang sih ya. Ya kebanyakan saya itu mendidik supaya orang nuruti kemauan saya, tapi jangan marah. Gitu. Nah, humor yang terkenal tuh humor orang Madura yang naik pesawat itu loh. Yang mana tuh, Gus? Dia beli karcis ekonomi, duduknya di eksekutif. Waktu pramugari nyuruh dia pindah, dia bilang, nggak bisa, lawang sengkok lebih dulu di sini kok suruh pindah. Di sini kan bangkunya lebih besar. AC-nya lebih ngindingin. Sengkok nggak mau pindah. Apa pangkat sampean nyuruh saya pindah? Gitu. Dan semua orang nggak bisa, datang saya. Saya cuma tanya, Bapak tujuan mana? Tujuan Jakarta. Oh, Jakarta di belakang. Kalau sini yang tujuan Surabaya, kata saya. Nah, pindahlah dia. Makasih Gus ya. Kalau ada sampean saya nyasar ini. Nah itu contohnya. Dengan humor kita bisa mencapai sesuatu. Kalau dilihat nih Gus, menurut Anda ada
perbedaan menarik nggak sih ketika Anda masih jadi presiden dan situasi saat ini? Apa yang bikin menurut Anda menarik untuk dikaji? Yang menarik adalah kalau zaman saya dulu, yang Indonesia itu diambang perpecahan. Saya nggak berusaha datengin komunitas orang yang mau pecah itu. Saya datengin bapaknya di luar negeri itu, bapaknya Papua siapa, bapaknya Kaltim siapa, bapaknya Riau siapa, saya datengin. Saya ajak ngobrol yang baik. Ya, sambil ngelucu, akhirnya mereka ngerti kan diam sendiri toh. Nyatanya gitu. Dan zaman saya dulu ekspresi saya bebasin. Ekspresi Inul, saya bebasin biarin aja. Nah, ini juga ada seolah seperti melawan publik ketika publik marah dengan Inul dengan goyangnya itu, Anda malah bela dia. Anda nggak punya, itu kan Anda berisiko jadi nggak disukai sama banyak orang, Gus, sebenarnya. Nggak masalah. Orang mau suka sama saya boleh, nggak suka ya nggak apa-apa. Gitu aja kok repot. Yang penting, saya paham bahwa yang saya sampaikan itu benar. Kan saya bilang, Inul itu kan ekspresi seni. Yang nggak suka banyak, ya yang nggak suka nggak usah nonton. Ganti channel gitu aja kok repot. Nggak usah ribut-ribut. Intinya ribut-ribut malah jadi gede. Diamin aja nanti kalau udah bosan ya berhenti sendiri. Kan benar itu. Diamin aja nanti bosan ya berhenti sendiri. Nyatanya yang benar saya. Tapi Anda kan nggak pernah menyaksikan aksinya Inul seperti apa, Gus. Kok Anda bisa langsung ambil posisi untuk membela dia? Ya, siapapun yang dizolimi orang, saya mencari orang ini benar. Harus saya bela. Dia kan bukan porno. Dia cuma gaya. Gayanya begitu ya biarin aja. Nanti kalau udah bosan berhenti sendiri kan ya saya benar. Ternyata gayanya dia juga nggak diikutin orang se-Indonesia. Emang orang se-Indonesia terus goyang ngebor lihat Inul, yang nggak juga. Gus, ada juga hal yang menarik nih. Ketika zaman dulu Anda masih menjabat jadi presiden, itu kan belum ada hoax ya yang beredar. Atau ada, cuman nggak seperti sekarang ya jumlahnya. Menurut Anda nih, cara yang paling efektif untuk menangkal hoax itu apa, Gus? Ada dua. Yang pertama dari Menkominfo sama aparat hukum. Kalau terbukti, kasih sanksi hukum. Yang kedua adalah masyarakat kita didik. Biarin aja, nanti kalau kita biarin aja yang bikin hoax juga kapok, orang nggak ada peminatnya. Kalau kita tanggepin makin jadi itu ya biarin aja, suka-suka dia lah. Banyak orang mengaitkan antara konsumen hoax itu biasanya orang-orang yang nggak pernah baca, Gus. Menurut Anda benar nggak seperti itu analisisnya? Betul. Orang-orang yang nggak pernah baca, kemudian maaf ini ya, pendidikannya juga nggak tinggi, sehingga nggak kritis kan penilaiannya. Dan yang ketiga ya perutnya lapar, sehingga gampang dikomporin orang. Coba hoax itu ditaruh di tengah orang yang rumahnya di Pondok Indah, tuh nggak diperduliin. Nah, dia segala-gala udah punya. Ayo hoax itu ditaruh di pinggir sungai itu, orang yang makan nanti sore nyari pagi ini, itu jadi. Seperti itu, Mas Yaser. Gus, Anda salah satu orang yang kemudian menginisiasi menjadikan Imlek menjadi hari libur nasional. Yang ada dalam benak Anda ketika menetapkan itu sebagai hari libur nasional itu apa sih, Gus? Yang ada di benak saya ya, kita kan tidak boleh menghilangkan ingatan dari sejarah. Zaman dulu itu ya, Indonesia oleh Belanda dibagi menjadi 3 tingkatan masyarakat. Yang pertama orang Barat. Yang kedua orang Timur asing, Arab dan Cina. Vreemde Oosterlingen dalam bahasa Belandanya itu.
Yang ketiga pribumi, inlander. Nah, kasta Vreemde Oosterlingen itu dengan kasta inlander berjuang melawan penjajah. Jadi jangan dihilang-hilangkan juga jasa mereka. Di antara mereka ada yang berjasa loh. Pernah dengar ya Commodore John Lee? Itu orang mereka. Dan nggak semua dari mereka tuh jahat. Bahwa ada yang jahat, iya. Jadi mereka, saya bilang itu satu suku sendiri. Yang ikut punya andil besar dalam perjuangan melawan penjajah. Menteri Kehakiman zaman Bung Karno, kalau masih ingat atau kalau udah lupa, saya kasih tahu namanya Ui Cutat. Nggak ganti nama itu. Pengacara yang paling terkenal juga orang sana. Atlet bulu tangkis yang paling hebat juga orang dia. Yang jadi orang-orang pinter ada sebagian yang nggak balik, ya orang dia. Masa mau kita buang? Kita akomodir lah, itu aset bangsa kok. Dan mengenai Imleknya sendiri, itu budaya, itu menambah kekayaan kita sebagai budaya. Budaya Jawa ada, Rewok, budaya Cina ya ada, budaya orang Batak ya ada, kan memperkaya, nggak masalah kok itu, nggak jadi kafir gara-gara merayakan Imlek, gitu aja kok repot. Cara Anda memandang keberagaman itu seperti apa, Gus? Keberagaman itu mutlak, itu hak Gusti Allah. Siapa menentang berarti menentang fitrahnya dari Gusti Allah. Manusia memang beda. Bayanginlah kalau di dunia ini isinya sama, laki semua, apa nggak perang kita? Nggak bisa, memang berbeda. Ada bedanya. Ada yang berbakat jadi penulis, seperti Pak Mamannya rambutnya banyak, itu penulis tuh. Ada yang berbakat berakting kayak saya. Ya kalau semuanya mau acting nanti yang nulis sopo. Jadi perbedaan itu wajar lah. Dan itu kodrat alamiah dari manusia seperti itu. Nggak usah diributin. Gitu Mas Yaser. Tapi Anda selalu selalu berdiri di standing point-nya adalah orang-orang minoritas, Gus. Benar nggak sih, Gus? Gimana diulang? Anda standing point-nya, titik berdirinya hanya di lingkungan orang-orang minoritas. Benar atau tidak? Enggak. Saya membela orang yang lemah dijauhi oleh yang lebih kuat. Itu aja intinya Mas Yaser. Kalau mereka salah, biarpun mereka minoritas, saya bilang salah. Tapi kalau mereka benar, terus diperlakukan macam-macam, ya saya bela. Itu aja repot. Gus, kita sama-sama tahu sekarang ini kondisinya pandemi COVID-19 nih, Gus. Anda punya himbauan nggak sih, Gus, buat masyarakat menghadapi pandemi ini? Dan siapa tahu mungkin Anda punya prediksi, kira-kira ini bisa sampai kapan nih kondisi ini terus berlangsung? Kalau mau jawabannya mau panjang, mau pendek, Mas Yaser? Secukupnya, Gus, saya garam. Oke. Secukupnya ya. Ya. Itu kan teman-teman selalu lihat tuh di iklan layanan masyarakat tuh. Olahraga, berjemur, gizi seimbang. Kalau gizi kita kuat, nggak bakalan kita kena virus itu. Apa yang gizinya kuat? Kok cuma nasinya banyak sama Kentucky, ya nggak kuat gizinya, cuma kenyang. Cukup sayur dan buah, itu poin yang paling penting yang saya mau bilang buat anak-anak Indonesia. Sayur dan buah harus ibarat iring-iringan mobil, dia for ridernya itu. Racunnya nggak beres, dibawa pulang keluar ke bawah. Ya, kemudian dia mengandung mineral yang memang dibutuhkan. Orang kan ingatnya cuma karbohidrat, lemak, protein. Kalium dia nggak tahu. Padahal orang hipokalemi mati loh. Dan kalium itu hanya ada pada buah dan sayur. Seperti itu. Jadi kalau kita mau menghindari ini, kalau belum kejadian, ya perkuat gizi. Kalau sudah kejadian, kita tingkatkan daya tahan dan sering-seringlah cuci tangan.
Habis megang gagang telepon, cuci tangan. Habis megang tombol lift, cuci tangan. Jangan megang wajah sebelum cuci tangan, itu intinya. Nah, kalau prediksi Anda nih pandemi COVID-19 bisa berlangsung sampai kapan, Gus? Kalau prediksi saya ya, kalau ngelihat dari orang yang meninggal lebih sedikit jumlahnya dari yang sembuh, ini kita sudah mulai mereda. Akan terus menerus. Nanti kalau musim panas datang akan lebih cepat redanya. Prediksi saya sih pertengahan Juni sudah kita mulai 70% bebas. Begitu Mas Yasser. Ya. Baik, Gus Pur, terima kasih. Untuk teman-teman yang mau bertanya, saya segera buka sesi tanya jawab dan saya serahkan kembali ke Pulwan. Silakan Pulwan. Oke, terima kasih Mas Yaser. Nah, ini kebetulan sudah banyak ini pertanyaan yang sudah ngantri ke Gus Pur nih. Yang pertama coba Mas Rio dulu deh. Rio dulu, boleh aktifkan mikrofonnya? Mas Rio. Oh, masih ini ya, masih ragu ya. Aku aja yang langsung nanya, Ulan. Gimana, Pak? Oke, sambil nunggu nih mungkin Gus Pur ada. Kamu aja yang nanya langsung ke Gus. Oh, boleh. Ini deh, pemanasan dulu ya Gus Pur ya. Ini kan Gus Pur kan sering memerankan Gus Dur gitu ya. Sampai kadang lebih Gus Dur yang asli itu kalah mirip gitu ya. Itu sebenarnya kok bisa gitu gitu. Itu apa yang menyebabkan Gus Pur lebih mirip daripada Gus Dur? Yang pertama memang ada bakat saya pemberian Gusti Allah, saya pintar niru orang. Yang kedua, saya senang memperhatikan gaya orang, gaya bicara, cara jalannya, semua saya perhatikan, terutama orang-orang gede. Lo memperhatikan orang kere kan nggak ada untungnya, Mas. Nah, dari situ saya merasa kok saya mirip sama beliau ya, saya main casting dulu gitu. Menang. Seperti itu, Mas Ulwan. Oke. Jadi buat teman-teman atau mungkin Bapak Ibu yang belum familiar ya dengan aslinya Gus Pur ini siapa. Beliau adalah Dr. Handoyo ya. Jadi latar belakangnya sebenarnya adalah tenaga medis. Betul ya, Gus Pur ya? Betul. Oke. Ini ada pertanyaan titipan nih, Gus Pur, dari Pak Darminto. Gus Pur, apa bedanya tidur di atas kasur dan tidur di atas tikar? Waduh, filosofis sekali ini kayaknya ya. Tidur di atas kasur yang pertama jelas enak. Kalau tidur di atas tikar, kalau kita masih muda, sehat. Nah itu udah jawabannya tuh Mas. Oh, saya kira ada yang lebih filosofis ini dan atau mungkin menjurus medis ini saya kira. Kalau orang-orang dengan apa itu ya, di bahasa medisnya itu ada kecetit lah kata orang nih di punggung belakang nih. Yeah. Yang dianjurkan di atas alas yang keras tidurnya supaya barang yang kecetit itu bisa kembali ke posisi semula. Okay. Itu lebih sehat. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Gus dari Mas Rio. Assalamualaikum Gus Pur, mau tanya, apa yang Gus Pur sampaikan ke masyarakat dalam menghadapi corona? Kita itu masih perlu repot atau enggak? Nah, terus mana yang lebih bahaya? Apakah antara virus corona atau kehilangan selera humor? Saya jawab ya. Nggih, monggo. Tadi saya sudah jawab ke Yaser. Pertama, tingkatkan daya tahan. Ketiga, jaga kebersihan dengan kebiasaan cuci tangan, pakai masker lagi. Itu ya. Kemudian kalau berbahaya dan kehilangan selera humor itu sih ya, selera humor itu bakat sih ya.
Tapi kalau kita udah punya selera humor tuh hilang ya rugi. Bahaya sih enggak. Kalau kehilangan selera humor itu diikuti dengan stres, dengan marah-marah tuh baru bahaya. Seperti itu. Malah ikut menurunkan imun kita juga ya Gus ya. Iya. Nah, ini Mas atau Bapak Tunggul nih udah angkat tangan nih. Boleh diaktifkan mikrofonnya nggak? Ya, sudah aktif. Halo? Halo, ya sudah aktif. Nah, ini dia. Ada pertanyaan nih katanya. Ya. Pak Tunggul, gimana? Ini, saya mau coba, Gus Pur. Pak Jokowi itu humor nggak, Gus? Karena kalau saya berapa kali lihat, ya ketemu pernah, memang cenderungnya humor. Cuman anak buahnya nggak ada yang bisa humor. Gimana, Gus? Saya kan nggak kenal secara pribadi ya. Tapi lihat prejengannya sih mestinya orang humoris juga. Dia juga kalau tertawa sampai pundaknya goyang-goyang itu. Ya, betul. Apalagi waktu dia ketemu. Kan? Ya. Apalagi pas ketemu itu penyanyi pencipta lagu di istana itu ketawanya sampai goyang badannya. Itu dia selera humornya gini. Cuman karena dia presiden ya mesti jaga wibawa ya, seperti itulah. Nah, Gus Pur belum nggak waktu jadi presiden? Ketawa-ketawa aja. Kurang jelas. Enggak, dulu waktu zaman menjabat, nggak ada jaga wibawa, Gus. Pak Jokowi katanya jaga wibawa, tapi waktu menjabat. Kalau saya kan memang bawaan lahir begitu. Jadi biar saya tampil apa gitu. Biar saya tampil apa adanya tetap berwibawa. Jadi sekarang itu presidennya suka humor, anak buahnya nggak suka humor gitu ya? Anak buahnya beberapa suka humor, tapi nggak berani karena di hadapannya presiden gitu. ya karena saya lihat Pak Jokowi modalnya humor betul tuh untuk membuka komunikasi dengan orang-orang. Saya lihat waktu dia di istana dengan artis pencipta lagu sama Bu Titi Puspa terutama, itu seru dia tuh mendekati para seniman. Kalau saya lihat. Beliau itu kan kalau tertawa dengan gestur sampai pundaknya goyang tuh. Nih saya contohin tuh. Iya betul. Itu teori psikologi bilang itu orang punya selera humor. Dan dilihat dari guratan pipi, senyum itu memang orang punya selera humor. Iya. Oke. Iya, Gus, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Jingga Biru tadi siapa namanya? Namanya belum diganti sama anaknya tadi. Oke, Mas Tunggu boleh dibantu mikrofonnya di. Oh iya, sorry. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Gus Pur. Situasi akhir-akhir ini kan terlampau serius banget gitu ya, sampai jadi horor gitu ya. Nah, gimana nih kita strateginya supaya kita itu nggak terlarut-larut gitu ya dalam situasi horor di antara sesama manusia, di rumah sakit, di televisi gitu ya, kayak semuanya itu kayaknya terlalu serius gitu Gus. Gimana Gus? Makanya nasihat saya sih dengarlah dari sumber yang valid, bukan dari sumber yang nggak jelas. Terus YouTube itu banyak yang kontennya nggak jelas. Ya, kalau mau dengar dari Pak Arief Yurianto itu jelas. Intinya kita waspada tapi tidak perlu panik. Seperti itu. Kalau daya tahan kita kuat, kemana-mana pakai masker, rajin cuci tangan, mudah-mudahan nggak popo. Seperti itu. Oke, menarik Gus. Jadi sebenarnya Gus Pur sendiri menerapkan apa sih mungkin mungkin bisa di-share ke teman-teman sekalian. Apakah
ada terapi khusus ketawa gitu ya untuk meningkatkan atau baca-baca buku humor untuk meningkatkan imun gitu selain menjaga kesehatan dan kebersihan Gus? Pertama, yang jelas itu meningkatkan gizi, menjaga kebersihan, ya selera humor itu penting. Bob, kalau menurut ahlinya nih ya, kalau kita banyak berhumor itu, tubuh akan memproduksi di kepala sini oleh suatu organ kecil yang namanya hipotalamus. Dia akan memproduksi endorfin. Endorfin itu membuat kita rileks. Otot-otot jantung dan pembuluh darahnya rileks. Nggak tegang. Tekanan darah juga normal. Metabolisme normal. Sebaliknya kalau kita tegang, sidik-sidik mendeleng marah-marah, yang meningkat nanti adrenalin, berpacu, pembuluh darah menyempit, sesak napas, mata merah, ya gampang sakit. Seperti itu, Mas Ulian. Oke, menarik nih Gus. Gus, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Darminto. Gus Pur kan sering sekali memerankan Gus Dur ya. Apa nggak khawatir diimpeni gitu Gus? Atau malah sering sebenarnya, sering diimpeni, sering dikunjungi di mimpi? Nggak pernah tuh malah tuh. Yang sering ketemu langsung aja. Dulu waktu beliau masih sehat sering ketemu langsung dan baca-baca bukunya, itu aja. Buku dari karangan Greg Barton tuh kan udah saya baca. Iya. Biografi mengenai beliau. Dan lebih kurang presisi ya Gus apa yang digambarkan di situ, atau mungkin ada hal yang bisa Gus Pur tambahkan selain dari buku itu tentang Gus Dur? Kurang jelas Mas Uyan. Dan kalau yang di bukunya biografinya Greg Barton itu lebih kurang sudah presisi ya Gus? Atau mungkin kalau Gus saya lihat sih paling tidak itu 90% sumbernya langsung dari Gus Dur. Pasti betul itu. Mungkin Gus Pur punya cerita yang bisa ditambahkan yang nggak ada di buku itu. Ini ya. Kalau ini bukan cerita, ini kejadian faktual diceritakan oleh beliau. Suatu hari diceritakan oleh Gus Dur. Suatu hari beliau sedang hemodialisa kan, cuci darah itu. Cuci darah kan makan waktu 2 jaman gitu ya. Datanglah Greg Barton nih ngajak anaknya perempuan, kira-kira SD lah, namanya Hana. Nah si anak ini nanya sama Gus Dur, Gus, apa pendapat Gus Dur tentang hantu? Hantu itu benar-benar pernah nongol nggak? Gitu loh. Jawabannya Gus Dur seperti ini. Saya punya cerita, ini mungkin bisa menjawab sebagian pertanyaan anaknya Greg Barton. Gitu ya. Dia cerita, suatu hari dia kan orangnya senang ziarah nih. Dia ke ziarah ke makam dari jam 11 malam, udah standby di makam. Ketiduran. Sendirian dia memang nggak takut. Kira-kira jam 3 ada orang datang sendiri juga, mungkin mau ziarah juga. Karena saya kaget, kata Gus Dur, saya terbangun lompat. Lihat saya terbangun lompat, orang yang datang itu lari terbirit-birit minta tolong. Nah itu. Intinya ya mungkin hantu yang begitu tuh udah ada. Itu persepsi orang aja. Yang dikira hantu padahal bukan. Itu karena kebanyakan nonton film. Ada hantu nongol. Ya ada. Hantu tuh memang ada, tapi ya nggak nongol begitulah. Seperti itu Mas Ulwan. Oke, menarik nih. Ulwan, saya boleh nanya sama Gus Pur lagi ya, Ulwan ya? Boleh. Ya, Gus, Anda memandang Pak Harto seperti apa sih, Gus? Ngeri-ngeri sedap. Maksudnya gimana, Gus? Di salah satu wawancara Gus Dur tuh, Andi Noya nanya, Gus, Anda tuh punya musuh nggak sih? Nggak punya, kata Gus Dur.
Tapi sebenarnya yang paling layak jadi musuh saya itu ya Pak Harto. Tapi itu pun nggak saya musuhi, kata Gus Dur. Itu pun saya temenin baik aja. Jadi menurut dia itu nggak ada orang yang pantas jadi musuh dia. Dia levelnya di atas mereka-mereka yang dianggap musuh, padahal bukan. Karena dia merasa lebih bijak, maka dianggap bukan musuh. Gitu Mas Yaser. Iya. Ya, silakan lanjut Ulan. Ada lagi pertanyaan di chat soal itu kan? Ya, ini ada nih pertanyaan dari Mas Samuel Adi. Boleh aktifkan mikrofonnya, Mas Samuel? Oh, siap. Nah, gimana tuh? Kan pertanyaannya Ini, menarik nih. Gus Dur, kalau kira-kira Gus Dur masih ada sekarang, terus melihat Donald Trump, terus mungkin juga kenal gitu ya, kira-kira pendapat Gus Dur apa terhadap Donald Trump? Terus sama satu lagi, kira-kira Gus Dur tuh senang nggak sama lagu-lagunya Didi Kempot? Ya? Makasih Gus. Saya jawab yang kedua lebih gampang nih. Pastinya senang. Dia pastinya senang. Lagu apa tuh Gus? Lagu-lagu yang bercorak kerakyatan dan membawa unsur budaya, beliau pasti senang. Okay. Yang pertama masalah anjuran no smoking ya Pak Samuel. Iya. Kalau pendapat saya masalah no smoking itu ya ngapain sih digede-gedein, yang mau smoke ya silakan smoke, yang jangan ya jangan, gitu aja kok repot. Cukup kita kasih tahu merokok ini risikonya 1, 2, 3, 4, 5. Pak itu terserah mereka. Intinya jangan kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Jadi ini ada orang nggak senang merokok ya kita jangan merokok deket dia. Di ruangan sih jangan merokok. Kalau merokok sana suruh di pinggir jalan. Yang mau rokok ya rokok, kono, yang nggak ngerokok ya monggo, nggak usah diributi. Itu aja kok repot. Nah, menarik nih, Pak Samuel dari GKI, benar ya Pak Samuel? Ya betul. Nah, itu mungkin Bapak punya pengalaman pribadi dengan Gus Dur semasa ini, mungkin bisa diceritakan mungkin? Atau pernah mendapat cerita apa gitu? Oh, saya itu jauh dari Gus Dur karena nggak pernah bisa sampai ke Gus Dur saya karena rakyat lebih mungkin rakyat nggak bisa nyampe gitu loh. Saya pernah mau ke sana Jawa Timur itu Jombang juga nggak pernah ketemu. Cuma waktu pernah sekali diajak apa itu istilahnya ziarah ya sekali. Ya tapi sama Mbak Alisa beberapa kali ketemu. Nah, ya ini juga saya juga tergabung di Gus Durian itu Bandung. Oh, Gus Durian Bandung. Bandung sama Kang Awi, terus saya di Temanggung sama Kang sama itu Abbas ya. Oke. Ya, kayak gitu aja Mas. Jadi kenal Gus Dur terus tergabung sama komunitas. Menarik nih. Kalau tentang Donald Trump, Donor apa? Donald Trump. Oh, benar. Pendapat Gus Dur tentang Donald Trump bagaimana Gus? Sebagai pemimpin mungkin beliau. Oh, Donald Trump. Ya. Gini ya, Mas Ulian dan teman-teman, siapapun yang berhasil menjadi pimpinan suatu negara itu pasti ada campur tangan Tuhan. Pasti itu. Nggak mungkin Tuhan diamkan saja orang sembarangan jadi presiden Amerika. Mungkin dia kelihatannya sembarangan. Tapi pada saat ini yang dibutuhkan oleh Amerika ya orang seperti dia. Sama kayak saya dulu. Agak nyeleneh kok jadi presiden. Ya memang waktu itu dibutuhkan Indonesia ya orangnya kayak saya. Itu aja kok repot. Menarik nih Gus. Ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Rizmi. Pak Rizmi boleh aktifkan mikrofonnya?
Beliau ini dosen di Universitas Multimedia Nusantara ya. Pak Rizmi, bisa bergabung? Bisa. Nah, gimana tuh? Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya langsung ke Gus Pur. Ya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini Gus, ini kan dalam situasi pandemi COVID ini, masyarakat kita ini antara mempertahankan hidup dengan pekerjaan itu kan beda-beda tipis itu Gus. Nah, terus sekarang banyak pekerjaan yang sudah tidak bisa dilakukan di Jakarta. Nah, masalahnya ada larangan untuk pulang kampung, Gus. Pemerintah menyatakan bahwa untuk Lebaran nanti itu dilarang pulang kampung. Nah, ini bukannya pelanggaran itu, Gus. Karena belum tentu orang yang dilarang itu nggak punya kampung, gitu, Gus. Gimana, Gus Dur? Kalau disebut pelanggaran hak asasi itu mungkin ada benernya. Hak dia lah, kampung-kampungnya dewek mau pulang masa enggak boleh. Ya. Tapi demi kepentingan yang lebih besar, supaya nggak ada penyebaran, ya terpaksa Presiden mengeluarkan aturan berupa diskresi seperti itu. Konsekuensinya adalah pemerintah yang mesti menjamin kehidupan sosial mereka. Karena bagaimanapun kesejahteraan rakyat itu hukumnya nomor 1 untuk mengalahkan HAM. Salus populi suprema lex, kata orang. Hukum yang tertinggi itu kesejahteraan masyarakat. Ya masyarakat tidak dibolehin kemana-mana, monggo. Tapi tolong dikasih segala keperluannya. Seperti itu, Mas Rizmi. Ya. Menarik nih, Gus Pur. Gus kan dulu kan pernah atau sering ya bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara lain gitu ya. Termasuk konon kabarnya Gus Pur ini adalah presiden yang berhasil membuat Raja Fahd dari Arab Saudi itu tertawa terbahak-bahak gitu kan waktu itu. Itu gimana Gus? Bisa diceritakan mungkin apa yang terjadi, terus jokes-nya mungkin seperti apa kayak gitu. Ya saya cuma bilang aja, kita nih kayak minyak, boya bagi-bagi sama Indonesia, seperti itu. Kalau rakyat saya ke sini, boya disayang sama seperti rakyat Arab juga. Seperti itu aja. Ya, dengan gaya bahasa yang beda lah ya. Tapi intinya begitu. Tapi sebenarnya Gus Pur ini secara pribadi ya, dengan humor yang terkadang itu menyerang gitu ya orang-orang penting atau orang-orang elit, sebenarnya tuh pernah nggak sih kayak mendapat ancaman atau apa gitu, atau mungkin selama ini jenengan tetap selamat-selamat saja karena punya backingan gitu dalam tanda petik. Gimana tuh Gus? Enggak juga tuh. Soalnya saya sebelum buat lelucon tentang orang, saya masukkan juga lelucon tentang saya. Gitu. Jadi orang tahu bahwa saya enggak sekedar menyerang aja. Ya lawang saya nyerang diri saya sendiri juga. Seperti itu. Nah, enggak sebenarnya ada tuh, ya gimana Gus? Kalau dibilang menyerang orang ya enggak lah. Soalnya ya, saya juga lebih banyak menyerang diri sendiri. Oke. Gus Pur mungkin bisa membagikan tips gitu ya kepada kami-kami semua. Gimana sih caranya kita itu bisa mentertawakan diri sendiri gitu. Mulainya itu dari mana gitu. Pertama harus diakui dulu bahwa kita manusia biasa yang nggak luput dari kelemahan. Itu satu. Yang kedua, kebenaran itu mungkin juga berada pada pihak lain. Bukan monopoli kita. Yang maha benar cuma Gusti Allah. Yang ketiga, masalah yang serius kita buat santai, masalah besar kita buat kecil, masalah kecil kita buat nggak ada.
Jadi nggak usah sikit-sikit ribut-ribut seperti itu. Contohnya kan tadi udah ditanya tuh sama Yaser tentang Inul. Itu kan masalah kecil, ngapain ribut-ribut. Awang nanti kalau udah bosan dia berhenti sendiri. Kan gitu. Oke, berarti Wan, saya boleh nanya lagi, Wan ya? boleh, boleh. Gus, Anda memandang pendidikan seperti apa sih, Gus? Penting atau enggak, Gus? Gini, kalau yang dimaksud pendidikan tuh cuma mau dapat ijazah, saya jawab itu nggak penting. Tapi kalau pendidikan tuh yang di sana dididik akhlak, adab, dan cara berpikir itu penting. Jadi mau diperhatikan ya, bukan cuma yang faktual, secara formal punya ijazah itu nggak penting. Orang saya aja nggak punya ijazah apa-apa. Itu aja repot. Nah, berkaitan dengan studi itu, Gus. Gimana tuh waktu itu? Iya, soalnya kan saya dengar waktu itu Gus Dur selama di Kairo tuh bukannya sekolah lagi, bener nggak sih? Itu ada di ceritanya Greg Burton juga tuh. Ya enggak lah, saya sekolah. Tapi ya mungkin dicampur sama nonton film gitu ya. Ya apa yang diajarkan di sana sebagian besar saya udah tahu, ngapain lagi. Kan gitu. Itu makanya saya bilang kalau formal buat cuma dapat ijazah itu nggak penting. Tapi kalau akhlak, adab, cara berpikir kritis itu penting. Seperti itu, Mas Yaser, Mas Ulyan. Oke, Gus Pur kan tadi kan punya pandangan ya, kalau orang-orang itu yang meribetkan sesuatu gitu ya, nggak usah diperhatiin terus gitu ya. Nah, sekarang gimana pandangan Gus Pur tentang orang-orang yang mengagung-agungkan Gus Pur ya, bahkan menyamakan atau memberikan gelar wali kepada Gus Pur ini seperti apa? Nah itu saya dari dulu selalu saya bilang itu keliru. Saya manusia biasa juga. Tapi mungkin kebenaran saya dapat kesempatan untuk belajar kemana-mana. Saya senang baca. Pergaulan dibawa oleh almarhum ayah saya pergaulan luas. Ya pengalamannya biasa. Ya nggak usah dipuja-puji berlebihan lah. Yang sewajarnya aja. Contohnya kan tadi dibilang, biarpun tidur dengar cerita. Enggak. Sebelum tidur saya udah tahu dulu topiknya apa. Begitu bangun ya saya jawab ya masih nggak jauh-jauh dari situ. Seperti itu. Oke, menarik nih. Nah, untuk apa ya namanya tokoh sendiri Gus yang benar-benar menjadi apa ya pengaruh besar terhadap pemikiran Gus Pur yang melandasi Gus Pur bisa bicara ini bicara itu sebenarnya yang paling menginspirasi itu siapa sebenarnya? Maksudnya orangnya siapa gitu? Ya orangnya. Yang paling menginspirasi saya almarhum eyang saya Pak Hasyim Asy'ari. Di samping itu juga banyak yang lain-lainnya lah ya. Ada Kiai Wahab Pula. Terus saya banyak juga belajar dari almarhum HOS Cokro Aminoto. Bapak Politik Nasional Indonesia itu HOS Cokro Aminoto. Melahirkan 3 warna yang berbeda-beda. Saya juga belajar dari tokoh-tokoh bangsa lain. Maka teman saya kan banyak. Semua jadi teman-teman saya nggak ada musuh. Itu aja kok repot. Gus, saya sebagai anak muda ya, Gus ya, mungkin mewakili apa ya teman-teman di sini yang jiwa mudanya itu masih bergelora. Gitu. Gus Pur tuh waktu masih muda itu sebenarnya pernah jengkel, pernah ini nggak sih punya lawan khusus ya? Kan kalau anak muda itu kan emosi di atas logika gitu terkadang Gus. Gimana tuh Gus? Saya masa muda saya itu ya nggak pernah punya lawan yang khusus. Semua kawan. Emosi saya juga nggak terlalu berlebihan. Waktu itu mau zamannya zaman damai dia nggak kayak gini. Jadi saya
udah bisa mengelola emosi saya bawa santai-santai aja, sampai keluar gitu aja kok repot seperti itu. Ada pesan khusus nggak Gus buat anak muda kayak saya nih Gus yang kadang tuh terlalu meluap-luap gitu emosinya? Pertama adalah banyaklah membaca, pengalaman, hidupkan daya kritis, apa yang kita baca tuh nggak selamanya benar, tergantung siapa yang membawakan, kan seperti itu. Dan semua orang juga nggak sepenuhnya salah, sama seperti kita tidak sepenuhnya benar. Belajar dari teorinya H.O.S. Soekarno yang melahirkan 3 ideologi di Indonesia. Begitu Mas Ulian. Oke, menarik nih. Teman-teman yang mau memberikan pertanyaan masih kami tunggu ya, silakan. Nah, Gus, ngomong-ngomong soal kehidupan pribadi nih. Di antara keluarga gitu ya, anak mungkin terutama, itu punya yang favorit nggak, Gus? Orang favorit? Nggak ada, kalau anak ya semua sama tuh ya. Tapi punya kisah-kisah ini Gus Dur pribadi dengan anak-anak Gus Dur? Zaman waktu masih main, saya ya akrab lah sama Mbak Yeni, sama yang kecil itu Mbak Inaya. Sekarang udah nggak pernah ketemu, masing-masing punya kesibukan sendiri. Begitu, Mas Ulian. Kalau cerita waktu Gus Dur kan pertama kan ikut audisi ya di salah satu acara TV swasta untuk memerankan Gus Dur. Apakah sebenarnya ada proses tersendiri gitu ketika Gus Dur mendapatkan posisi ini ke keluarga Gus Dur? Sebelumnya kan kita udah sering open house tuh kumpul di rumah beliau. Tuh. Terus adiknya beliau juga saya kenal, Dr. Umar itu, Gus Umar. Terus Pak Effendi Ghazali juga main aja Gus. Ya, coba ikut casting. Begitu. Jadi yang paling menjiwai apa itu pemikirannya ya kebenaran dari 8 yang di casting itu saya. Terus ciri-cirinya beliau itu kan kalau pertanyaan sampai jawaban keluar begitu, nggak pernah mikir lama. Kemudian jawabannya juga nggak pernah berdasarkan teori atau fikih gitu, enggak. Berdasarkan kultur dan budaya. Itu Mas Ulwan. Nah, waktu Gus Pur ikut audisi gitu ya, itu melihat karakter peserta lain itu seperti apa, Gus? Apakah memang Gus Pur melihat ada sisi kelayakannya dari Gus Pur sendiri atau mungkin dari wajah mereka semua lebih layak dari saya. Oke. Tapi begitu saya pakai aksesori, kacamata ya, kopiah miring, gaya, intonasi suara, dan yang paling penting pola pikir yang menang saya. Oke. Menarik nih Gus, ada pertanyaan baru nih. Oh, dari Pak Rismi lagi. Pak Rismi, ini apa namanya? Bisa ada mic-nya bisa diaktifkan? Bisa. Nah, ini gimana nih? Ada pertanyaan tambahan nih. Boleh ya Gus, untuk yang kedua izin bertanya Gus. Kalau boleh diceritakan, sebenarnya Gus Dur itu adalah sosok seorang presiden yang gila apa, Gus? Soalnya kalau kita perhatikan, presiden pertama RI itu gila wanita. Yang kedua gila harta, sedangkan yang ketiga adalah gila ilmu. Nah, kalau Gus Dur itu gila apa? Monggo dijawab, Gus. Ini yang disampaikan sendiri oleh beliau. Presiden pertama itu gila perempuan, yang kedua gila harta, yang ketiga gila teknologi. Kalau saya membuat orang jadi gila. Yang milih saya kan orang-orang gila itu. Itu jawaban beliau. Gitu ya Gus ya.
Ya. Oke, Mas. Mantap. Ada tambahan lagi? Mungkin punya cerita khusus dengan Gus Dur atau pernah punya pengalaman sendiri gitu? Kalau Saya dengan pribadi sih enggak. Oke. Jadi sejauh ini baru membaca kisah beliau dari buku gitu aja ya. Iya, Oke, betul. menarik nih. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung, kami mohon berkenan mengisi form evaluasi untuk perbaikan ataupun masukan tema selanjutnya webinar nanti. Silakan disampaikan di situ, linknya sudah tersedia di kolom chat. Kami mohon partisipasinya gitu ya. Gus, kalau boleh tanya lagi nih, apa sih sebenarnya harapan Gus Pur itu terhadap calon-calon pemimpin bangsa nanti ya, terutama kan 2024 kan nanti kita akan punya pemimpin baru gitu. Nah, Gus Pur tuh berharap sosok yang seperti apa gitu yang kira-kira cocok untuk negeri kita. Pertama, sosok yang tidak menggunakan politik identitas. Sebab kita ini bangsa yang majemuk ya. Yang kedua, bisa merangkul semua pihak. Yang ketiga ya tadi, keselamatan dan kesejahteraan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Semua rakyat, tidak pilih bulu. Itu pemimpinnya saya kendaki. Dan yang keempat, kalau boleh tambahan ini terakhir, komunikatif. Kalau pemimpin nggak komunikatif, rakyatnya nggak ngerti pemimpinannya mau apa dan bagaimana. Itu aja. Oke. Kan Gus Pur sendiri waktu itu, Gus Dur sendiri punya strategi komunikasi politik sendiri gitu ya, kayak misalnya bikin forum setelah sholat Jumat gitu ya Gus ya. Ya. Tapi di sisi lain juga Gus Dur itu dipandang karena terlalu banyak humor itu membuat komunikasi politiknya jadi agak rancu gitu, mana yang humor, mana yang serius gitu. Gus Dur sendiri melihatnya sebenarnya untuk mengantisipasi ini itu seperti apa? Mungkin gini ya, kita memang beda latar belakang kali ya. Kalau dari latar belakang pesantren ya banyak humornya. Pasti itu. Coba aja tanya kiai-kiai NU. Tapi ya sebatas itu tidak salah. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Silakan aja. Nanti kalau ada pimpinan yang mendatang humornya bahkan lebih banyak dari saya ya monggo. Yang penting perhatikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan berjalan di atas undang-undang dasar. Cuma itu aja rambu-rambunya. Oke, Gus, kalau tadi kan harapan kepada calon pemimpin bangsa gitu ya. Kalau harapan terhadap anak-anak muda nih, kan kita apa ini namanya punya stereotip ini itulah kalau dilihat dari kacamata orang dewasa atau yang lebih tua gitu. Nah, harapan Gus Pur sendiri atau Gus Pur melihat anak muda sendiri itu sebenarnya seperti apa? Saya kasih tip ya. Yang pertama dari pemikiran itu hilangkan dulu perasaan pingin. Ingin apa tuh Gus? Nah ini, pernah nggak ngerasain kalau kita lagi jatuh cinta sama lawan jenis? Ya, Begitu deket kita grogi, salah tingkah. Karena kita pingin. Coba hilangkan perasaan pingin tuh. Bersahabat dulu, nah, semuanya jadi lurus. Anak-anak muda, kalau pingin jadi presiden, hilangkan dulu kata pingin tuh. Kalau pingin, jadilah pingin jadi orang lebih baik, hari demi hari makin meningkat. Itu nanti akan datang dengan sendirinya, entah apa itu, pasti. Jadi jangan pingin tuh disebut pada sesuatu. Pingin jadi presiden, jangan. Pingin jadi baik dari waktu ke waktu, nanti Gusti Allah sendiri menempatkan kita di mana. Beliau yang paling tahu. Kalau cocok jadi presiden, ya ditaruh di situ. Kalau cocok jadi komisaris, misalnya ditaruh di komisaris. Gitu ya, Mas Julian. ya. Jadi kata pingin itu dirubah dulu.
pingin jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tuh. Kalau Gus Pur sendiri melihat apakah Gus Pur ini sudah ada di titik terbaiknya gitu, Gus? Jangan sampai kita pernah merasa mencapai titik itu. Oh, gitu. Jangan. Terus berusaha. Sebab titik itu nggak pernah ada yang sampai kecuali Gusti Allah sendiri. Tapi kita harus berusaha tuh ya. Kalau hari ini kita begini, besok enggak. Tambah lama tambah baik lah. Kesempurnaan nanti setelah kita nggak ada di dunia ini lagi. Itu Mas Ulian. Oke, terima kasih Gus. Oh ya, untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi, kami akan mengirimkan bingkisan buku ya. Tapi saya boleh panggil dulu yang pakai ID Jingga Biru tadi, Mas atau Pak siapa ya? Saya lupa tadi. Jadi untuk pencatatan kami mungkin bisa dibantu teriak dulu di forum. Namanya siapa atau Mas Jingga Biru, Pak Jingga Biru. Karena ini udah di chat belum balas nih. Nah, takutnya kan salah kirim nih Gus. Kita kirim. Oh iya, Pak Moses ya. Pak Moses ya tadi ya. Oke. Mbak Novri tolong dibantu. Jadi Pak Moses tadi namanya. Baik. Oh ini Gus, ada pertanyaan titipan dari Pak Darminto nih. Pak Darminto tuh ngapa sih nitip terus? Iya itu dia Gus, nitipnya dikit-dikit lagi ya kan. Boya nanya langsung kan bisa. Iya nih Gus. Lawang nggak bayar sih. Lagi puasa, Gus. Oh, Pak Darminto ini ada suaranya bisa bergabung? Oh, nggak jadi ya? Oke. Jadi ini Gus, kan Gus Dur pernah ketemu Raja Fat tadi, terus ketemu presiden lain kayak Fidel Castro gitu ya, terus Bill Clinton juga pernah gitu ya. Sebenarnya siapa nih yang jadi kepala negara lain yang jadi favorit Gus Dur gitu ya, dan mungkin punya cerita jokes lagi yang belum disampaikan gitu tentang mereka ini. Favorit nggak ada ya. Yang saya ada kagum. Nah, itu kenapa tuh, Gus? Saya paling kagum sama Fidel Castro. Itu lebih lama dari Pak Harto, dari tahun 59. Jadi kepala negara, coba hitung. Sampai tahun 2002. Waktu dia mengalahkan Jenderal Fulgencio Baptista. Presiden. Dan yang kedua, Havana, Kuba itu sama Amerika dekat loh. Nggak dihantam gitu sama Amerika. Ada masalah apa? Aku takut dulu Fidel. Musuhan Mbak Amerika tapi nggak dikapak-kapak ke. Satu. Dan kedua bagaimana bisa dari tahun 59 itu 43 tahun jadi kepala negara luar biasa. Itu yang saya kagum, udah itu aja. Oke. Ada kisah terakhir Gus mungkin yang belum tersampaikan tentang tokoh-tokoh kepala negara lain? Kalau tentang tokoh nggak ada. Saya cuma mau bilang perlunya komunikasi ya dengan cara apapun. Ini ada cerita ya. Ya. Dulu waktu kuliah di Kairo tuh. Karena kan bahasanya orang-orang ya bahasa Arab kan. Ya. Ada mahasiswa yang baru datang ya bahasa Arabnya belum ngerti. Dia pengen ngeluh kepada pengurus apartemen tuh, pengurus asrama ya. Bahwa di kipas angin yang di ruangan dia mati. Tapi dia nggak bisa bahasa Arab. Gampang. Dia panggil itu kepala asrama. Sebelumnya dia ngomong, itu yang di atas. Tahu lah kipas angin kan? Ditanya lagi sama pengurus
pengurus asrama, kipas anginnya kenapa? Tapi masih dalam bahasa Arab. Dia jawab apa? Innalillahi. Nah itu satu-satunya bahasa Arab dia tahu. Kipas anginnya innalillahi. Oh, langsung dia tahu. Itu komunikasi. Komunikasi gaya, komunikasi verbal. Apa yang terjadi dengan kipas angin kamu? Innalillahi. Dia nggak tahu mesti ngomong apa. Seperti itu. Nah, ini menarik juga nih. Tapi karena keterbatasan waktu nih, Gus, kita nggak bisa lama-lama. Jadi sesi terakhir ini ya, boleh teman-teman mengaktifkan videonya ya. Jadi kita foto bareng untuk dokumentasi kita. Jadi kapan lagi nih kita foto sama Gus Dur ya kan di tahun 2020 nih ya. Walaupun Gus Durnya KW. Oke, silakan Mbak Nofri dibantu untuk fotonya. Kapan-kapan masuk Puluhan. Iya, Pak. Ya, Gus. Diundang juga itu Mas Tri Agus itu. Sama Pak Maman ikutlah di kelompok kita ini ngobrol bareng. Banyak kita bisa peroleh dari beliau dua itu, ya. Nah, Pak Tri Agus kemarin sudah tuh, Gus. Ya, lebih bagus kalau sore ini dia bergabung juga. Oke. Siap, sama Gus. Pak Maman, yang saya tunggu-tunggu banget Pak Maman tuh. Oke, boleh tuh. Nanti kita agendakan. Maman tuh ilmunya banyak loh. Kita bisa ambil banyak dari dia. Baik. Oke, nah, fotonya juga udah selesai ya? Siap-siap ya. Oh, oke. 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Oke. Mbak Nofri, terima kasih. Gus Pur, terima kasih banyak. Mas Yaser, terima kasih. Pak Dani, Pak Darwinto, Pak Ibeng, Pak Wayan, terima kasih banyak. Yang lain-lain yang sudah bergabung sore hari ini. Pak Rizmi. Semuanya. Sama-sama, Mas Ulwan. Ya, terima kasih banyak. Semoga forum kita sore hari ini bermanfaat ya. Berguna bagi kita semua. Terima kasih, Gus Pur. Sama-sama, terima kasih. Jalankan ibadah puasa, selamat berbuka. Turnuan, Gus Pur. Ya. Sami-sami, Mas. Nah, oke. Mbak Rizka, selamat berbuka puasa. Nah. Mas Yaser, matur nuwun, Mas. Terima kasih, Nofri. Yaser, Pak Dani, Ulwan, ya, salam kenal. Ya, Mbak Nong, matur nuwun. Kesalahan kata atau kesalahan teknis ya. Jadi semoga bermanfaat forum hari ini. Ya, buat teman-teman semua. Ya, semoga kita semua sehat selalu, rezekinya lancar gitu ya, Gus ya. Iya. Juga baik-baik juga untuk negeri ini. Oke, terima kasih. Kami undur diri dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.